Besaran pengukuran pada makhluk hidup dan benda lainnya. Besaran dan satuan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semua gejala alam yang dapat diukur disebut sebagai besaran, misalnya massa, volume, panjang, waktu. Massa diukur dengan raca, satuannya kilogram. Volume, kalau bentuknya terukur, bisa menggunakan penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup. Panjang diukur dengan penggaris atau mistar. Waktu diukur dengan jam atau stopwatch. Nah, dalam hal ini ada besaran pokok. Besaran pokok ini ada 7. Besaran memiliki nilai yang dinyatakan dengan angka diikuti dengan satuan. Misalnya adalah jarak 300 meter. Jarak itu adalah besarannya, 300 angka adalah angkanya, meter adalah satuannya. Besaran didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Besaran pokok ada 7. Ada besaran panjang, satuannya adalah meter, lambangnya M. Besaran massa, satuannya adalah kilogram, lambangnya kg. Waktu, satuannya second, lambangnya S. Suhu, Kelvin, lambang satuannya K. Kuat arus, ampere, lambang satuannya adalah A. Intensitas cahaya, kandela, lambang satuannya adalah CD. Jumlah zat, satuannya mol, lambang satuannya mol. Selain dari besaran-besaran ini, ya, adalah besaran-besaran turunan. Kita masuk ke besaran panjang. Panjang, satuannya adalah meter. Bagaimana menetapkan 1 meter itu? 1 meter ini ditetapkan adalah 1/10 juta jarak dari Khatulistiwa ke Kutub Utara melalui Paris. Ini penetapan yang pertama. Penetapan yang kedua adalah 1.650.763,73 kali panjang gelombang cahaya jingga merah yang dipancarkan atom-atom gas kripton. Yang berikutnya bisa kamu lihat juga di buku kamu, ya. Ini adalah jarak tempuh gelombang cahaya, ya, dalam ruang vakum selama 1/229.792.458 detik. Nah, di pelajaran sebelumnya, matematika, kalian pernah mengubah ini dari kilometer ke hektometer ke dekameter ke meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya. Ada kalau turun itu dikali 10, kalau naik itu dibagi 10. Untuk panjang, selain menggunakan meter, sebenarnya ada di negara-negara lain atau di tempat-tempat lain yang tidak satuannya tidak internasional, ya, itu menggunakan inci, feet atau kaki, yard, mili, angstrom, gitu ya. Ada beberapa yang menggunakan ini. Ini kalau dirubah, kita rubah 1 inci itu adalah 0,0254 meter atau 2,54 cm. 1 feet itu 12 inci, nanti tinggal dikalikan saja. Berikutnya, kita akan bahas tentang massa. Massa itu beda dengan berat. Jadi yang biasa ada di sekitar kita menyatakan berapa berat kamu, itu sebenarnya yang ditanyakan adalah bukan beratnya, tapi adalah massanya. Kalau berat itu adalah ada hubungannya dengan gaya tarik bumi. Kalau massa di sini satuannya adalah kilogram, menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda. Kalau massa ini tidak berubah, misal saya massanya adalah 70 kg ketika saya pindah ke bulan, ketika saya jadi astronot menuju bulan, ketika di bulan tetap massa saya 70 kg. Tapi berat berbeda. Saya berat di sini 750 Newton misal, atau 700 Newton. Ketika di bulan, maka beratnya itu tinggal seperti ini. Karena apa?
percepatan gravitasi di bulan lebih kecil daripada percepatan gravitasi di bumi, sepertiganya. Penetapan pertama kali ada di konvensi tentang berat dan besaran yang lain. Ini ditetapkan bahwa 1 kg itu massa silinder platina iridium yang disimpan di Cherbourg, Prancis. Berikutnya, karena ini kemungkinan akan berubah, untuk platina iridium ini bisa berubah, bisa tergantung waktu dan seterusnya, maka massa 1 kg ini didefinisikan sebagai massa 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Ini di sebelah kanan kalian ada kilogram, ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Setiap turun dikali 1000, dikali 100, dikali 10, maaf. Setiap naik dikali 10. Berikutnya, waktu. Waktu dalam satuan detik atau second. 1 detik itu adalah 1/86.400 hari. Dapat dari mana 86.400? 1 hari itu ada 24 jam, 1 jam itu ada 60 menit, 1 menit itu ada 60 detik. Ini pada awalnya. Tapi ternyata putaran dalam setiap hari itu berbeda-beda. Sehingga ditetapkan 1 detik adalah getaran atom cesium 133 sebanyak 9.191.631.770 kali. Besaran berikutnya adalah suhu. Satuan internasionalnya adalah Kelvin. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Diukur menggunakan termometer. Termometer yang sering kita gunakan di sekitar kita menggunakan Celsius. Tapi di Amerika, di Eropa sering menggunakan Fahrenheit. Ada juga yang menggunakan Reaumur. Tapi kalau untuk satuan internasional kita menggunakan Kelvin. Perbedaannya ada di titik lebur es dan titik didih air. Untuk titik lebur es bisa kalian lihat bahwa pada Celsius itu 0 sampai 100, pada Reaumur 0 sampai 80, pada Fahrenheit dari 32 sampai 212, pada Kelvin 273 ke 373. Jadi kalau saya punya 20 derajat Celcius berapa Kelvin? 20 ditambah 273, jadi 293. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan di sini ada luas. Bisa kalian lihat di buku kalian. Luas itu ada hektar. 1 hektar itu 10.000 meter persegi atau 1 are 100 meter persegi dan segala macam. Itu yang satuannya adalah internasional. Berikutnya volume. Volume itu bisa dihitung dari sisi kali sisi kali sisi kalau bentuknya kotak ya. Tapi kalau bentuknya tidak beraturan, ada caranya untuk mengukur volumenya. Berat adalah hasil kali antara massa dengan gravitasi di sebuah tempat. Gaya dalam fisika tidak sama dengan gaya-gayaan di sekitar kita ya. Gaya renang, gaya kupu-kupu, nah itu lain lagi. Gaya di sini adalah hasil karya antara massa dengan percepatan. Karena menghasilkan gaya. Massa jenis adalah massa dibagi volume atau density, kerapatan. Nah, untuk mengukur panjang kita bisa menggunakan pertama penggaris. Penggaris itu seperti yang di kanan atas itu, kalau kita lihat dia 1 cm, 2 cm, 2,5 cm ya. 2,5 cm tapi lebih sedikit itu. Boleh nggak kita buat menjadi 26 mm. Satuan terkecilnya ya, satuan yang bisa terbaca terkecilnya adalah milimeter di sini. 1 mm. Ya. Nah, berikutnya kita bisa menggunakan jangka sorong. Kita bisa menggunakan mikrometer skru. Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, ini diameter dalam, ini diameter luar.
bisa juga untuk mengukur tingkat kedalaman. Tentunya untuk benda-benda yang kecil ya, seperti gelas ya. Untuk benda-benda yang sangat kecil lagi atau ketebalan dan segala macamnya, kita ukur menggunakan mikrometer skrup. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong dengan mikrometer skrup? Jangka sorong ini, cara membaca jangka sorong, ada namanya skala utama, ada skala Nonius atau Vernier ya. Kalau skala utama di sini ada 0, ini 0, ini 1 mm, 2 mm dan seterusnya. Ini 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 9 mm ditambah di sini Noniusnya terbaca, yang kita cari yang lurus. Ini 0 dengan ini tidak lurus. Ini satunya tidak lurus. Duanya juga tidak lurus. Kita lihat ternyata di sini ada 6,5. Jadi 96,5 ya, 96,5 ya, atau 9,65 mm. 9-nya dari mana ini? Ini 9 mili, ini 6 nya 6,5, 0,65 mm. Atau contoh lebih jelas lagi di sini, misal ini 2 cm, berarti ini 21 mm. 21 mm ini ada skala yang lurusnya ada di sini. Jadi 21,123 mm. Sekali lagi, ini 10 cm. 10 cm di sini kita cari yang lurus. Yang lurus, oh di sini 2. Berarti 10 cm ditambah 0,2 mm. Itu untuk cara membaca jangka sorong. Berikutnya, bagaimana cara membaca mikrometer skrup? Bendanya ditaruh di sini, kita dorong gitu ya. Nah, nanti akan ada skala utama dan skala Nonius. Ini 1 mm, 2 mm, 3 mm. Bawahnya adalah setengah. Berarti ini 3,5 mm. Ditambah berapa dengan ini? Ini 10, 11, 12. 12 ya. 12 itu 0,12. Berarti 3,5 ditambah 0,12. Ya. 3,5 ditulis ditambah dengan 0,12. Ini jadi 362 mm untuk yang ini. Karena ininya di sini. Kalau yang ini, kita lihat ini 0, 1, 2, 3, 3,5 mm ditambah dengan 15, 20. Berarti 3,5 ditambah 0,20. 3,5 ditambah 0,20. Jadi 3,7 mm. Ya, yang sebelah kanan bawah ini 5, 10 mm, 11 mm, 11,5 karena di bawahnya sudah ada garis di sini. 11,5 mm ditambah dengan 10, 11, 12, 13, 0,13 mm. Jadi 11,63 mm. Itu cara membaca mikrometer skrup. Berikutnya pengukuran massa. Pengukuran massa kita sering menggunakan neraca. Ya. Neraca ini model neraca Ohaus seperti ini. Ya, ini tinggal dijumlahkan saja. Ini 500 gram, 40 gram, 22 ya, bukan 2. Jadi 500 oh ya, 542,4 di sini. Kan setiap ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelas yang bawah. Ini ada 400 gram. Yang menunjukkan 400, ini 90, sini 8,2. Jadi kalau ditotalkan 498,2 gram. Itu untuk pengukuran massa menggunakan neraca. Berikutnya, waktu diukur menggunakan stopwatch atau jam. Suhu diukur menggunakan termometer. Tadi ada macam-macam termometer. Nah, bagaimana mengukur volume? Mengukur volume yang bendanya tidak beraturan, kita menggunakan alat ukur seperti ini.
ya. Ini namanya gelas yang memiliki ukuran volumenya. Ketika belum dimasukkan bendanya ternyata 50 ml. Kita masukkan batu ke dalamnya, ternyata naik 75 ml. Jadi berapakah volume batu ini? 75 dikurang 50, 25 ml. Atau bisa juga menggunakan gelas pancuran. Ada gelas diisi penuh sampai dia tidak keluar airnya, batunya dimasukkan. Ketika batu masuk, ternyata airnya tumpah. Air tumpah ini ditempatkan pada sebuah tempat yang sama juga, jadi ada gelas ukurnya. Ini dihitung di sini, dilihat berapa mililiter.